Pasca Pilpres 2019, tensi politik di tanah air belum surut. Klaim kemenangan dilakukan oleh kedua kubu berujung pada polarisasi di tengah masyarakat yang masih terjadi. Menyikapi hal tersebut, sejumlah ormas pun menyerukan dilakukannya rekonsiliasi. Tadi exit poll hasil quick count kita menang 52,2%. Mohon. Situasi politik pasca Pilpres 2019 kembali memanas. Hal tersebut dipicu oleh klaim kemenangan yang dilakukan oleh kedua kubu. Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Sandi melakukan deklarasi kemenangan dengan mengklaim menang berdasarkan perhitungan internal. Sementara itu, tim kampanye Jokowi Maruf meyakini menang melihat dari hasil hitung cepat. Menyikapi tensi politik pasca pemilu, Capres petahana Joko Widodo disebut-sebut mengutus Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Sering saya sampaikan bahwa persahabatan dan tali silaturahmi kami semuanya, saya dan juga Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak akan putus dengan Pak Prabowo maupun Pak Sandi. Sehingga tadi siang saya sudah mengutus seseorang untuk bertemu dengan beliau ya agar kita bisa berkomunikasi dan kalau bisa bertemu sehingga rakyat melihat bahwa pemilu kemarin sudah selesai dengan lancar, aman, damai, dan tidak ada sesuatu apapun. Namun hingga kini, rencana pertemuan tersebut belum terwujud. Juru bicara Prabowo Sandi mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo bisa terjadi usai penghitungan real count KPU. Bahwa rencana pertemuan Pak Luhut dengan Pak Prabowo hari ini menurut agenda belum ada agenda itu kami dapatkan. Bahwa sampai tadi pagi ya Pak Prabowo belum mengagendakan pertemuan dengan Pak Luhut. Nah silahkan ditanyakan kepada Pak Luhut ataupun Pak Jokowi apakah mereka sudah diberikan waktu oleh Pak Prabowo ataupun apapun agendanya silahkan tanya ke pihak mereka karena yang ingin bertemu kan pihak mereka, pihaknya Pak Jokowi dan Pak Luhut. Itu satu. Tapi kalau nanti ya setelah proses real count 22 Mei nanti Pak Prabowo akan bertemu Pak Jokowi bisa saja. Karena kan ini komitmen ya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan sudah menyatakan bahwa mereka berdua sahabat ya. Tentu tidak akan merusak perbedaan pilihan, perbedaan pandangan ini merusak persahabatan mereka. Jadi saya Khawatir melihat dinamika politik dan polarisasi yang masih terjadi di tengah masyarakat, sejumlah ormas agama dan tokoh masyarakat menyerukan agar dilakukannya rekonsiliasi antara kedua kubu. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir bahkan menyatakan siap untuk menjadi mediatornya. Hingga saat ini belum ada titik terang soal dorongan kepada kedua kubu untuk melakukan rekonsiliasi. Koordinator juru bicara Prabowo Sandi, Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan belum ada urgensi melakukan rekonsiliasi. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Jokowi Ma'ruf Amin Muldoko mengatakan rekonsiliasi masih menunggu momentum yang tepat. Katakan bahwa perlunya elit-elit sekarang ini ikut bersama-sama meredakan ketegangan karena sesungguhnya yang di grassroots itu tergantung elit. Kalau elitnya memahami situasi ini, udahlah kita menuju kepada kondisi yang baik. Followernya pasti ikut. Tapi kalau dia di atasnya tegang-tegang, itu akan membawa suasana yang tidak bagus ke bawahnya. Nah, Hajatan politik akbar pemilu 2019 telah dilakukan Rabu 17 April yang lalu. Komisi Pemilihan Umum saat ini masih melakukan penghitungan suara hingga nanti diputuskan siapa yang menjadi pemenang dari kontestasi Pilpres 2019. Reinhard Sirait, CNN Indonesia. Ya, usai hajatan Pilpres 2019, tampaknya tensi politik belum juga surut. Polarisasi kian terasa setelah klaim kemenangan dilakukan oleh kedua kubu. Kemana kemudian arah dinamika politik setelah Pilpres ini selesai? Apakah perlu dilakukannya rekonsiliasi untuk setidaknya meredakan situasi sampai dengan nanti ada penghitungan dan juga real count dari KPU diumumkan? Kita akan bahas malam hari ini di studio. Sudah hadir bersama dengan saya, sebelah kiri saya sudah ada Mas Arya Bima, Direktur Program dari TKN Jokowi Maruf. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam. Apa kabar Mas?
Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan di ujung sudah ada Bang Ray Rangkuti, Direktur dari Lingkar Madani Indonesia atau LIMA. Selamat malam, Bang Ray. Apa kabar? Selamat malam. Sehat, Bang Ray? Sehat. Oke, kita juga sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari BPN dan sudah tersambung lewat sambungan telepon. Ada Bang Andre Rosiade, juru bicara. Oke, kami ralat tapi yang terhubung adalah Ferry Juliantono, juru bicara BPN Prabowo Sandi. Mas Ferry, selamat malam. Selamat malam. Oke, apa kabar Mas Ferry? Selamat malam Mas Arya Bima. Aku datang ke sini karena kau tadi mau datang. Jadi kalau kamu nggak datang terus gimana nih Pak Ferry? Ini makanya ini lagi apa namanya di jalan ini macet banget. Oke, baik Mas Ferry, kita apresiasi. Tapi Mas Ferry tahan dulu di ujung. Nanti kita akan juga bertanya ke Mas Ferry. Saya akan ke Bang Ray terlebih dahulu. Sebelum saya akan ke TKN dan juga BPN. Bang Ray, yang jelas begini, Pilpresnya sudah selesai, pemilu sudah selesai minggu yang lalu. Belum. Pilpresnya belum lah ya. Pencoblosannya udah Pencoblosannya selesai. sudah. Penghitungannya masih dilakukan oleh rekan KPU. Tapi rasa-rasanya saat ini masih tensi politik masih agak tinggi nih, Bang Ray. Apa sih faktornya menurut Bang Ray yang membuat ini terjadi? Iya, karena banyak yang tidak percaya pada hasil quick count itu faktornya kan. Entah karena mereka memang nggak percaya atau pura-pura tidak percaya gitu ya, atau memang ingin menyangkalnya. Saya tidak tahu di mana ketiga faktor itu gitu. Tapi yang pasti kelihatan bahwa gambaran yang dibuat oleh quick count itu dianggap tidak ada kira-kira oleh mereka, sehingga muncullah versi masing-masing. Nah, dalam konteks versi masing-masing ini tentu saja semua pasti mengatakan bahwa dia menang. Maka sebetulnya alat ukurnya itu ada di quick count itu sebetulnya kalau kita mau berpikir agak ini. Gitu. Atau ya sudah tunggu ke penghitungan setidaknya real count di C1-nya. Kalaupun tidak nanti kita hitung di manualnya kan gitu. Nah, oleh karena itulah sebetulnya kalau cara berpikirnya begitu, memang semua orang semestinya sudah harus menunda pengakuan soal kemenangan gitu. Mengklaim menang begitu ya? Gitu. Karena baik versinya 01 maupun 02 itu kan versi sendiri-sendiri yang orang lain perlu bisa mengujinya. Bagaimana klaim tentang kebenaran yang ada pada dirinya itu seolah-olah menjadi konsumsi publik kan kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu mengatakan bahwa perolehan kami begini is okay gitu loh Pak. Perolehan kami segini is okay gitu. Tapi jangan menyebutkan kami sudah menang. Sambil kami menunggu sudah menang. penghitungan resmi KPU begitu. Apalagi kedua belah pihak kan sudah mengatakan. Ada yang mengatakan oke, quick count-nya begitu oke. Tapi itu belum ukuran terakhir kan kira-kira gitu. Oleh karena itu kita tunggu real count ataupun nanti perhitungan manualnya gitu. Kira-kira gitu. Nah, kalau semuanya sepakat bahwa perhitungan manual adalah acuan, ini memang satu-satunya acuan yang paling sah dalam konteks pemilu kita gitu, yang semestinya semua orang sudah menekan untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah pemenang. Itu satu tuh. Dalam rangka itulah kemudian memang sudah sebaiknya para politisi baik di 01, 02 itu bukan mengklaim kemenangan mereka yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan itu adalah saling menahan diri. Kalau penting tentu saja justru saling itu tadi Anda menyebut untuk mencoba mencari jalan bagaimana rekonsiliasi nasional ini dilakukan. Rekonsiliasi nasional bukan berarti mengakui kemenangan satu atau dua, gitu loh Pak. Tapi rekonsiliasi nasional itu mengatakan persaingan dalam konteks perbedaan yang diumbar sudah selesai. Nah, selesai itu tanggal 17. Nah, sekarang kita lihat siapa hasil di antara KPU nanti. kira-kira begitu. Tapi pangkalnya karena penghitungan quick count yang tidak dipercaya. Sebetulnya ada Bang Ray faktor di situ menurut saya. Ada faktor di situ ya. Oke. Sebelum saya akan ke Mas Arya, saya akan ke Mas Ferry kalau begitu. Mas Ferry, yang kami tahu bahwa selama ini narasi dari BPN adalah tidak percaya hitung cepat KPU. Tadi Bang Ray katakan itu menjadi salah satu faktor terjadi polarisasi. Bagaimana Mas Ferry menjelaskan itu kepada publik? Ya, pertama ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sikap Pak Prabowo, Pak Sandi, dengan Ibu Mega, dengan Pak Jokowi, dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena kedua belah pihak rasanya punya hubungan yang baik ya. Mas Arya Bima tahu persis tentang itu. Kami juga seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika KPU dengan segala hormat kita sudah menyampaikan sebelum hari H bahwa misalkan audit forensik tentang server IT KPU harusnya dilakukan oleh KPU, tapi KPU sampai dengan hari pencoblosan tidak melakukan. Kita juga sudah minta secara resmi bahwa tolong disimulasikan sistem perhitungan real count dari jenjang yang terendah sampai jenjang yang tertinggi tidak dilakukan oleh KPU. Nah, kemudian juga pemutakhiran daftar pemilih tetap, itu kan hal-hal yang kami sampaikan kepada KPU untuk mencegah supaya jangan sampai ada masalah pada saat
pemungutan suara atau pasca pemungutan suara. Nah, kalau kemudian KPU sampai dengan hari pencoblosan tidak melakukan itu, menurut saya, padahal itu kita sampaikan bukan untuk kepentingan 02, itu untuk kepentingan 01 juga, untuk kepentingan peserta pemilu secara keseluruhan. Nah, sekarang adalah masa ketika KPU harus menerima konsekuensinya ketika bahwa misalkan server IT kemarin dihack orang dan diakui oleh KPU. Kemudian soal sistem perhitungan sekarang sampai dengan hari ini KPU baru berhasil menyajikan data real count, padahal hanya baru berapa persen, 8%-an atau kurang lebih 100.000 TPS gitu. Baik, Mas Ferry. Padahal real count itu kan harusnya bisa tersaji jauh lebih cepat, supaya tidak kemudian menjadi masyarakat itu dicekoki justru dari penyajian informasi dari Mas Ferry. quick count. Ya, jadi kita sebenarnya minta bukan karena kita nggak percaya, tapi sebaiknya kalau kita kemudian kembali berpulang kepada proses rekapitulasi manualnya, ya kita minta kebijaksanaan televisi, dan alhamdulillah sekarang televisi sudah menghentikan penyajian quick count dari soal pilpres itu. Menurut saya ya udah, sekarang kita semua harus tunggu hasil dari itu. Nah, yang sekarang kita temukan bahwa terdapat kecurangan, terdapat kesalahan baik yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif dari penyelenggaraan ini. Dan kita akan sampaikan kepada instansi lembaga yang kompeten dan berwenang bahwa kesalahan atau baik yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif ini terjadi bukan hanya di beberapa tempat seperti yang kemarin kita temukan, misalkan kesalahan entry. Hari ini kita mendapatkan bahwa jumlahnya jauh lebih banyak dan terjadi di mana-mana. Oke, baik Mas Ferry. Kita bisa tangkap apa maksudnya Mas Ferry. Saya harus ke Mas Arya Bima kalau begitu. Atau yang seperti di Malaysia kemarin. Iya, baik Mas Ferry. Apa namanya? Ya kayak gitu, ada yang dibawa kotaknya, ada yang disimpan kotaknya di hotel. Itu kan hal-hal yang sifatnya kualitatif yang harus nanti kita sampaikan ke misalkan ke Bawaslu atau ke Dewan Kehormatan. Oke, baik Mas Ferry. Pemilu. Baik. Oke, saya akan ke Mas Arya Bima, tapi kita harus break terlebih dahulu. Mas Arya, tahan dulu. Nanti saya akan tanyakan juga ke Mas Arya bagaimana kemudian menyikapi polarisasi yang terjadi di masyarakat pasca pemilu. Kita harus break. Prime News akan segera kembali saat lagi. Baik, Anda kembali di Prime News, saya ingin langsung ke Mas Arya Bima kalau begitu Mas Arya. Jadi menurut Mas Arya dan teman-teman TKN Jokowi Maruf Amin ini sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab bahwa kemudian setelah pencoblosan ternyata masih ramai? Apakah Mas Arya sepakat dengan tadi Bang Rey katakan atau memang kalau tadi kita dengarkan apa kata Mas Ferry ini ada unsur-unsur dugaan kecurangan KPU mungkin begitu? Bagaimana Mas Arya? Gini ya, soal rekonsiliasi dulu. Rekonsiliasi bahwa fondasi kita Pileg Pilpres itu tetap tidak boleh menegasikan kebersamaan kita sebagai bangsa. Itu dulu ya, bahwa yang namanya demokrasi atau Pilpres, Pileg ini kan hanya cara kita atau instrumen untuk kita berbangsa dan bernegara. Maka satu hal yang kita pakai terus di dalam kampanye ini selalu narasi-narasi jangan sampai keterbelahan secara sosial. Kalau integrasi bangsa saya kira kita nggak pecah lah ya. Tapi ada potensi-potensi disintegrasi sosial di setiap event politik. Dari Pelkades, dari Pilgub, Pilbub selalu ada gesekan-gesekan secara sosial karena memang di situ terjadi perbedaan. Nah, maka perbedaan itu dibuat sesuatu keniscayaan pada proses berdemokrasi itu hal yang biasa. Dan selama 4 kali Pilpres ini, Pilgub, Pilbub, sebenarnya masyarakat kita sudah sangat terbiasa perbedaan-perbedaan pilihan itu menjadi sesuatu keniscayaan pada saat mereka. Kalau yang sekarang ini bagaimana Mas Ferry? Sekarang ini kan sebenarnya lebih pada narasi-narasi elit yang berdampak pada bagaimana pembelahan ini terus diamplifikasi dari person to person, dari kelompok maupun dari narasi yang seperti apa? Media. Ya misalnya bentuk-bentuk terkait dengan ketidakpercayaan atau kecurigaan terhadap KPU. Kita sepakat bahwa KPU ini bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan aturan-aturan sehingga semua punya peluang untuk menang dan semua untuk peluang untuk kalah. Itu kalau KPU netral, kan itu. Netralitas KPU itu harus dengan hal yang terkait dengan
transparansi dalam semua kerja KPU, mengkritisi KPU baik yang ada di DPR lewat rapat dengar pendapat maupun dengan berbagai instrumen, entah NGO, entah media. Saat ini saya kira suatu yang sangat sulit ya untuk KPU tidak melakukan transparansi. Sehingga yang kita sesalkan itu kecurigaan terhadap instrumen penyelenggara pemilu sehingga membuat suasana menjadi keruh kan itu. Nah, misalnya soal 17 juta DPT. Kalau memang ada kecurigaan disampaikan ke KPU, saya pun waktu itu dengan tim 02 pada saat H-3 saya masih datang ke KPU bersama 02 dari 17 itu seperti apa. Nah, kami pun juga memvalidasi data di masing-masing partai. Caleg-caleg itu tidak harus door to door, harus person to person, nyoblosnya apa, kalau sama partainya sudah jelas, kemudian ke calegnya siapa, sehingga validasi itu sangat dilakukan oleh masing-masing partai, bahkan masing-masing caleg. Jadi kalau ada 17 juta tidak tervalidasi, boro-boro 17 juta, 50 orang atau 10 orang aja sudah pakai rebutan di bawah itu, karena selisih DPR di tingkat 2 itu tidak ratusan atau ribuan. Selisih DPR di tingkat 2 itu hanya butuh 3.000, 4.000, dia sudah jadi DPR. Seperti sekarang ini, rekap KPU di C1. Masing-masing partai melototin, masing-masing caleg di dalam partai itu saling melototin. Jadi semua punya C1, baik yang asli maupun terfotokopi. Maksud saya begini, ada sesuatu hal yang akhirnya saya nggak berani ngomong desintegrasi sosial lah. Potensi-potensi desintegrasi sosial ini menguat karena ada sesuatu kecurigaan yang akhirnya. Jadi dasarnya itu ya, dasarnya itu menurut Mas akhirnya Arya, yang namanya quick count, kemudian rekap KPU. Tidak dipercaya. Ini tidak dipercaya. Nah, saya ingin bahwa masalah pileg, pilpres ini sendiri. Nah, Pak Prabowo dan Pak Jokowi atau Pak Sandi dan Pak Kiai Ma'ruf dan seluruh partai politik, kita tetap menjaga suasana supaya potensi-potensi desintegrasi sosial di dalam keterbelahan di bawah, walaupun sekarang ini sudah akur juga, ini tidak diakselerasi oleh ketidakketemunya antara sebelum saya akan ke antar elit sendiri. Sebelum itu saya akan ke Bang Rey, saya sama Pak Ferry misalnya, ya kita ngerokok, kita tongkrong kan nggak ada masalah. Sebelum saya akan ke Bang Rey, bagaimana Mas Ferry menanggapi itu? Kenapa kemudian ada narasi-narasi tidak percaya terhadap KPU atau quick count? Ini yang menurut Mas Arya tadi membuat keterbelahan. Tapi ini juga ekivalen paralel dengan tingkat partisipasi publik yang tinggi ya dalam kegiatan ikut dalam partisipasi di pilpres maupun pileg, dan partisipasi yang meningkat ini juga sejalan dengan meningkatnya partisipasi mereka untuk lihat proses ini baik apa benar. Temuan-temuan yang kami sampaikan ke publik itu yang kemarin seperti salah entry dan lain sebagainya justru adalah merupakan bukti-bukti yang ditemukan oleh masyarakat bahwa ada perbedaan pencatatan, ada kesalahan dan lain sebagainya, karena mereka terlibat di dalam proses itu dan justru transparansinya di situ. Tapi bukti-bukti yang ditemukan karena masyarakat sekarang juga ikut terlibat dalam proses bukan hanya pencoblosannya, tapi juga dalam proses perhitungan. Jadi intinya ada di KPU-nya menurut teman-teman BPN, Mas Ferry. Jadi ini memang kalau curiga ya pasti enggak, apalagi kemudian terus kita musuhan dengan Mas Arya Bima. Saya udah paling banget dengan Mas Arya Bima ya, tapi kan sekali lagi kita juga harus memaklumi, menyadari bahwa masyarakat tuh sekarang partisipasinya tinggi, bukan hanya partisipasi nyoblosnya, tapi partisipasi untuk mengikuti prosesnya. Jadi bukan curiga, bukan berangkat dari kecurigaan, tapi justru berangkat dari ditemukannya banyak sekali bukti dari relawan-relawan kita. Mereka kan banyak yang ahli IT, ada yang segala macam. Mereka sampaikan kepada kami dan kemudian kami sampaikan kepada publik bahwa ini loh gitu. Baik Mas Ferry, saya akan ke Bung Rey kalau begitu. Bagaimana Bung Rey menyikapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ferry, Mas Arya soal KPU kemudian apakah cukup mendasar untuk menjadikan? Pertama tentu saja kalau mengatakan KPU ini tidak akan salah, nggak mungkin juga. Pertama, ini pemilu dalam sejarah kita bahkan dunia paling rumit dan paling panjang sebetulnya. Itu satu. Nah yang kedua, kita mau mengatakan tugasnya juga nggak mudah. Agak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, di mana orang hanya konsentrasi memilih presiden dan kemudian anggota legislatif dan anggota legislatif daerah, beda hal lagi gitu. Ini kan 5 surat suara sekaligus gitu.
sehingga kemudian full dan akibatnya kemudian tidak bisa terhindari ada human error kan, yang kadang-kadang tadi misalnya C1 yang mestinya dikirim terpisah dimasukkan semua ke dalam kotak suara macam-macam dan sebagainya gitu. Itu terjadi karena desakan pekerjaan yang terlalu. Tapi saya pribadi memang mengkritik sejak dari awal KPU itu agak lemah dalam konteks pertama ya, memberi informasi yang cukup kepada penyelenggara. Yang kedua, melatih mereka untuk bekerja efisien dan efektif. Kita sendiri dari katakanlah pengamat pemantau ini berkali-kali ingatkan itu kepada KPU. Mengingat hampir 70% peserta KPPS ini adalah orang baru, bukan orang yang berpengalaman gitu. Orang baru dalam pengertian memang baru kali ini terlibat di dalam kepengurusan yang seperti itu, langsung dihadapkan dengan teknis pelaksanaan yang begitu rumit, yang berbeda-beda. Teknis ini yang lebih panjang dan lebih padat daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Ditambah dengan faktor ketiga, ketegangannya juga tinggi. Istilah saya sekarang ini, jangankan salah 10, salah satu pun dinilai orang 10. Karena beranak pinak jadinya gitu. Jadi satu sebetulnya salahnya itu, entah gimana caranya seolah-olah terjadi 10 kasus. Sementara kalau mereka benar, nilainya tetap 1 gitu. Dan ini kita ingatkan sejak dari awalnya. Cuman tentu saja dalam pemilu itu ada tetap kategori yang kita katakan sebagai mana pemilu jurdil mana tidak. Kategori yang sekarang tadi disampaikan oleh Mas Ferry itu bagaimana? Kalau sejauh ini saya sih tidak melihat bahwa misalnya kita sampai pada kesimpulan pemilunya tidak jurdil. Tapi ada pelanggaran, ada ini kita semua sendiri gemes gitu. Gemes itu dalam pengertian ini kali kelima kita pemilu, masalahnya kok masih itu juga kan kira-kira gitu ya. Satu. Yang kedua, kesalahan itu juga sebetulnya nggak menyangkut ke 01. Ke 02 juga terjadi. Artinya salah entry gitu ya. Terkadang yang dimasukkan itu yang memang membesar di 01, tapi juga yang membesar itu di 02. Terjadi di semua tempat hal-hal yang seperti itu gitu. Sehingga menjustifikasi bahwa seolah-olah terjadi kecurangan kepada satu pasangan tertentu nggak tepat juga gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, karena saya sampai sekarang nih jujur mencaranya, saya menunggu tuh ada semacam laporan kuat gitu. Ya, yang datang dari saksi-saksi baik itu caleg maupun saksi partai tentang apa itu, Bang Rey? Tentang apa yang kita sebut sebagai pelanggaran itu. Oke. Ini kan sekarang sehingga bisa masuk ke kategori mana begitu ya? Bukan saya masuk kategori itu, karena saya tidak melihat ada mobilisasi pelaporan. Padahal kan ketentuannya di kita itu ya, kalau ada pelaporan langsung laporkan ke Bawaslu 3 hari setelah kasus itu terjadi gitu, supaya ada proses di Bawaslu, dan ini sebetulnya dalam kerangka apa yang kita sebut dengan transparansi. Saya cek sampai sekarang di Bawaslu-nya nggak ada tiba-tiba laporan yang buruk gitu loh kira-kira. Tapi rekomendasi coblos ulang sama penghitungan ulang dari beberapa TPS. Nah, itu kan artinya misalnya terjadi Kota Surabaya, terjadi Sulawesi Tenggara. Tapi apakah kota ini masuk dalam kategori setidaknya 10% dari kota yang jumlahnya hampir 450 lebih di seluruh Indonesia. Enggak juga begitu ya. Itu yang saya sebut ada persentasenya. Di luar itu baik. Kalau terjadi misalnya 10% dari TPS di seluruh Indonesia kejadian kesalahan itu, kita bisa menaikkan kecurigaan kita untuk memberi asumsi bahwa KPU memang tidak bekerja secara jurdil kan. Nanti kita harus break dulu, Bang Rey. Kita juga akan membahas setelah polarisasi yang terjadi dengan macam-macam faktor tadi sudah disampaikan baik oleh TKN, BPN dan juga Bang Rey sendiri. Tentu ada dorongan-dorongan untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, bagaimana kemudian kedua pihak ini memaknai rekonsiliasi yang diserukan oleh sejumlah ormas dan juga tokoh-tokoh masyarakat? Kami harus break, nanti jawabannya setelah jeda berikut ini. Baik, Anda kembali di Prime News. Terlepas dari polarisasi yang masih terjadi setelah pencoblosan tanggal 17 April kemarin, yang jelas sekarang ini sudah mulai ada dorongan-dorongan untuk melakukan rekonsiliasi mengingat kondisi di masyarakat dan juga pembelahan yang terjadi. Saya ingin ke Mas Arya kalau begitu. Kalau dari TKN Jokowi Maruf memaknai adanya seruan-seruan rekonsiliasi misalnya, itu bagaimana sebenarnya Mas Arya? Ini kan kembali lagi kita harus hidup berdampingan antara masyarakat sekalipun berbeda pandangan politik begitu. Iya. Begini, tadi saya katakan masyarakat sebenarnya tidak ada satu keterbelahan yang dahsyat atau yang tapi di elit konflik yang manifest gitu ya. Jadi saya melihat pilpres ini akan berjalan atau pileg akan berjalan setiap 5 tahun, pilgub 5 tahun. Ya, jadi
hal yang sudah biasa lah terjadi cross cutting affiliation bahwa di dalam Pilgub kita dengan Partai Gerindra ada, dengan Partai Demokrat ada, di Pilgub ada. Jadi sebenarnya di bawah itu tidak terlalu terjadi segmented bahwa ini permanen kelompok yang tidak pernah berkoalisi di dalam peristiwa-peristiwa politik Di atas, sebelumnya. di elit? Nah ini yang saya maksudkan bahwa potensi-potensi terjadi desintegrasi sosial itu memang ada saat-saat Pilpres Pileg kemarin, tapi saya katakan juga belum terjadi terlalu potensi yang manifest tabrakan hanya di beberapa tempat pun itu juga karena amplifikasi dari caleg-caleg yang nggak jadi atau ketidakpuasan beberapa caleg. Tapi secara nasional ada usaha-usaha untuk bagaimana sebenarnya masyarakat yang sudah sejuk, sudah damai ini terbelah gara-gara berbagai informasi-informasi yang menyatakan berbahaya, ada kecenderungan kalau elit ini tidak segera ketemu, saya katakan lepas bahwa ada proses politik di penghitungan-penghitungan, baik itu quick count, baik itu KPU secara manual maupun KPU secara situng. Ini sendiri, ini sesuatu yang tidak bisa kita satukan dengan usaha-usaha bagaimana keinginan BPN maupun keinginan dari Pak Jokowi Kiai Ma'ruf ini. Mari kedamaian, kesejukan itu harus dikedepankan lebih dulu dari hal yang menyangkut teknis administratif kaitan dengan penghitungan Pileg dan Pilpres. Baik. Mas Arya, bicara mengenai elit, kami tahu bahwa beberapa hari belakangan ada informasi bahwa Pak Jokowi mengutus Pak Luhut untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah itu bagian dari upaya menenangkan elit itu sendiri atau bagaimana? Saya kehendak baik karena elit ini konflik dalam dunia politik itu kan selalu bagaimana amplifikasi konflik elit yang di breakdown ke gerakan massa bawah. Nah, prinsipnya elit ini kan pemimpin. Pemimpin ini kan harus bisa menyelesaikan persoalan. Tidak boleh justru mengembalikan persoalan itu ke bawah. Itulah tanggung jawab seorang pemimpin, apalagi seorang kepala negara seperti Pak Jokowi. Tidak bolehlah kita ini memindahkan ketidakmampuan untuk membereskan persoalan bangsa ini dengan membenturkan bawah itu semakin keras. Jadi harus rekonsiliasi harusnya di tingkat elit. Ya elit di dunia politik manapun, sehingga teramplifikasi ke bawah, elit ini akan memberikan kesejukan. Nah, kehendak untuk mengadakan pertemuan itu sesuatu yang positif supaya ketegangan ini segera cair. Walaupun bukan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah final untuk tanggal 22 Mei yang ke depan. Karena kalau terus-menerus hal-hal yang teknis seperti tadi, situng KPU yang kadang sedikit beda di 0102, kemudian ada terbakarnya suatu gudang kertas suara, kalau itu terus diamplifikasi sebagai suatu hal yang membelah, ini kan akan terbelah begitu ya? Oke, baik. Saya akan ke Mas Ferry. Kayak gini loh, ini Pilpres ini kan setiap 5 tahun. Saya sama Pak Ferry ini kan ketemu terus. Saya juga pernah koalisi sama Pak Prabowo waktu tahun 2004 misalnya. Jadi tidak perlu jangan sampai potensi-potensi desintegrasi sosial ini dipercepat atau diperparah oleh elit yang elit itu sendiri. Baik. Memberikan warna yang tidak begitu akur. Baik, Mas Ferry, bagaimana Mas Ferry? Ada tanggapan tidak kalau kemudian potensi ataupun polarisasi dan juga rekonsiliasi harusnya diadakan di level elit? Sebenarnya dari BPN ini bagaimana sih memaknai dorongan atau upaya ada rekonsiliasi di tingkat elit paling tidak? Percayalah Pak Prabowo pasti orang atau tokoh yang tahu bagaimana menyikapi kan seperti yang dicontohkan ketika tahun 2014. Pak Sandiaga Uno pun juga saya meyakini seperti itu. Jadi, tetapi masalah mengenai soal pelaksanaan pemilu, baik yang kecurangan atau kesalahan yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif itu dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sekarang menjadi penting. Jadi ini bukan lagi persoalan 02 atau 01, tapi masyarakat merasa bahwa tingkat kecurangannya ini seperti yang disampaikan Mas Rai itu memang belum terukur apakah 10% atau enggak tingkat kecurangannya, tetapi dari bukti-bukti yang disampaikan dari masyarakat kepada kita memperlihatkan bahwa masyarakat ternyata bergairah dan kemudian mereka aktif untuk mencari misalkan bukti-bukti ada kesalahan disampaikan kepada kami dan jumlahnya makin hari makin banyak dan itu nanti akan kita sampaikan kepada pihak instansi yang tentu kompeten dalam hal ini. Jadi menurut saya ini bukan soal 0201 ya, tapi masyarakat lawan
kecurangan gitu. Ini yang harus disadari juga oleh elit. Jadi jangan-jangan bukan soal elitnya yang harus ketemu, tetapi juga Tapi siapa ini maksudnya Mas Ferry? bagaimana mensikapi kita, elitnya menyikapi secara bijaksana juga untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa ikut dalam proses monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan ini. Dan itu penting juga buat elit. Jadi bukan cuma sekedar ketemu terus kemudian Tapi kan seolah-olah Mas Ferry, soal terjadi people power rekonsiliasi, segala macam tetapi itu kan ini juga biarkan memanaskan. juga masyarakat sekarang bisa ikut terlibat karena memang partisipasi masyarakat sekarang itu luar biasa dan partisipasinya bukan sekedar pas waktu hari H nyoblos loh. Oke, baik Tapi Mas juga Ferry. mereka ikut terlibat di dalam proses monitoring dan bagaimana mereka bisa memberi penilaian sendiri terhadap apa yang terjadi. Baik Mas Ferry, narasi elit yang tadi dimaksudkan oleh Mas Arya begitu ya Mas Arya? Iya, jadi itu ini- bagaimana menyikapinya? Gimana? Itulah yang dari saya tadi kita ingatkan ya. Rekonsiliasi itu nggak ada hubungannya dengan pengakuan dengan kemenangan seseorang. Bukan untuk itu Bukan ya? itu gitu loh, Mbak. Oleh karena itu juga jangan Menyambung dianggap- pertalian Betul. batin Jangan perkawanan juga aja. kita mau mengatakan rekonsiliasi itu untuk urusan perbedaan politik selesai tanggal 17. Sekarang kita nunggu siapa yang berhak mengelola bangsa ini 5 tahun ke depan melalui penghitungan di KPU. Sambil menunggu itu kita perbaikan kembali. Tapi di tengah-tengah kita perbaikan itu semua pelanggaran apapun pelanggarannya harus Tetap diproses diusut, begitu ya? harus diproses. Itu maksud saya. Jadi Dengan mekanisme yang dengan ada. mekanisme yang ada. Jangan rekonsiliasi dibayangkan bahwa seolah-olah itu mengakui yang menang ini kagak. Oke, Tidak ada baik. hubungannya sama Baik Mas sekali. Ferry, kalau Saya sama Mas Arya Bima ya nggak usah rekonsiliasi, orang nggak ada masalah. Nah, ada. baik Mas Ferry. Pak Prabowo dengan Bu Mega nggak ada masalah. Iya. Oke, Pak tapi Prabowo dengan Pak Jokowi rasanya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya rekonsiliasi lebih baik kalau misalkan itu pertemuan, ya menurut saya Ya. bisa. Tetapi Ya makanya kan menurut saya Bung Ferry, jadi pernyataan-pernyataan kita itu harus memberi ruang itu, pemahaman bahwa ini problemnya bukan problem di elit, tapi problem yang setengah terjadi di masyarakat ketika mereka ikut dalam proses mengawasi dan memberi penilaian. Jangan-jangan kita juga menganggap seolah-olah seperti ada potensi disintegrasi sosial. Padahal sebenarnya masyarakat pun juga memiliki kedewasaan juga, jangan-jangan. Tapi soal-soal yang prinsip bagi masyarakat, karena kalau misalkan soal salah entry di 4 hari yang lalu di 9 titik, kemudian dinyatakan oleh Ketua KPU bahwa itu bukan masalah, itu soal biasa. Itu kan pernyataan elit yang nggak nyambung dengan apa yang setuju. terjadi di masyarakat. Makanya kita Jangankan menyebut tadi Bung Ferry, dari makanya kita 132 menyebutkan tadi ditulis 32, rekonsiliasi 100 ini hilang. tidak Satu dimaksudkan suara aja untuk buat merekonsiliasi masyarakat. kesalahan, Demokrasi pelanggaran, betul-betul penting, tidak. gitu. Rekonsiliasi Ya. ini hanya untuk mengatakan perbedaan politik Sudah selesai selesai. tanggal 17. Kita tunggu ya hasilnya seperti apa, siapa yang berhak untuk mengelola bangsa ini 5 tahun ke depan. Semua pelanggaran nggak boleh direkonsiliasikan, nggak boleh Iya. dihilangkan. Dia harus tetap diusut, mau dari 02 gitu loh Mbak. Oleh karena itu rekonsiliasi ini penting dalam kerangka yang kita sebutkan tadi. Kita kembali ke kehidupan normal dah. Yang kemarin-kemarin hoax macam-macam tuh udah selesai lah, ya kan? Yang saling bully-bulian, sendiri-sendiran udah selesai, kira-kira begitu. Kita kembali ke kehidupan yang normal. Yang melanggar kita usut sama-sama. Yang jahat terhadap demokrasi kita kejar sama-sama. Itu loh kira-kira. Saya yakin banget itu juga. Tapi kan Dan gini, kita maksud saya Pak yakin Ferry, juga, ada saya narasi-narasi yang dengan mungkin di luar Pak Ferry dan Pak Prabowo, misalnya kehendak untuk mengkritisi atau mengalukan pengawasan KPU itu dengan memaksakan untuk melakukan misalnya people power ini Iya, gini iya, kan iya, yang iya. kadang saya yakin itu bukan Pak Prabowo juga bukan Pak Ferry, tapi kan kadang juga bikin kaget-kaget aja Pak Ferry. Oke, nanti dijawab oleh Mas Ferry. Usai jeda Mas Ferry ya, saya juga akan tanyakan itu. Apakah kemudian sebenarnya keduanya ini sepakat kalau memang rekonsiliasi atau tidak? Kita harus break terlebih dahulu. Prime News akan segera kembali di segmen terakhir sesaat lagi. Oke, kita masuk ke segmen terakhir. Tadi sudah membahas soal upaya rekonsiliasi. Saya ingin ke Mas Ferry lagi. Mas Ferry, singkat saja. Ini terakhir masing-masing narasumber. Jadi apakah sebenarnya menolak atau tidak kalau kemudian ada dorongan rekonsiliasi antar elit paling tidak supaya tenang sampai ke bawah, tidak ada polarisasi, Mas Ferry? Saya rasa ini nggak ada yang harus direkonsiliasikan karena semua pihak saya merasa bahwa sudah punya pemahaman yang sama tentang bagaimana kita menjaga persatuan-satuan, menjaga
soal keharmonisan dan integrasi sebuah bangsa. Jadi tapi mengenai sebuah proses yang harus dilalui ini juga harusnya bisa disikapi oleh sebagian ya khususnya elit masyarakat untuk memberi kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk mereka berpartisipasi melakukan proses terlibat dalam aktif untuk ikut memberi penilaian dan monitoring. Jadi belum perlu ada rekonsiliasi? Nggak ada yang harus direkonsiliasi. Oke. Menurut saya kalau misalkan soal yang disampaikan tadi kekhawatiran kita, ya karena memang misalkan untuk soal pilpres itu ada 01, ada 02 dan sosial media itu memang mendikotomikan kita kepada lovers and haters. Jadi itu juga merupakan sebuah fenomena yang tidak usah harus disikapi secara berlebihan bahwa itu nanti akan merusak. Karena nanti setelah pas ada waktunya, kemudian kita anggap selesai, rasanya masyarakat juga punya kedewasaan kok sekarang bahwa kita bisa milah, bisa memilih mana yang mereka harus pertentangkan, mana yang enggak. Dan rasanya pertautan antara kelompok, individu, masyarakat itu nanti akan kita harapkan bisa berlangsung secara baik lagi, normal lagi. Baik Mas Ferry. Tapi tadi soal penggunaan singkat saja Mas Ferry, silakan. segala macam itu kan istilah yang kemudian diartikan bahwa akan mengganggu ketertiban dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau misalkan demonstrasi menyatakan pendapat itu adalah juga merupakan di demokrasi ini sesuatu yang diperbolehkan. Jangan kalau ada demonstrasi ini adalah people power terus kemudian mau. Baik Mas Ferry. Saya berlebihan juga. Baik Mas Ferry. Kita harus santai-santai aja menanggapi ini, Mas Arya Bima. Yakinlah saya akan tetap seperti Ferry yang dulu. Berteman dengan Mas Arya Bima. Mas Arya Bima gimana? Rekonsiliasi apakah perlu? Kalau tadi kata Bang Ferry nggak perlu, menurut TKN perlu nggak? Faktanya belum terjadi desintegrasi bangsa, tapi ada kecenderungan supaya potensi desintegrasi sosial ini semakin teduh. Jadi ajakan dan semangat rekonsiliasi dalam bahasa batin memberikan warna kesejukannya adalah positif. Memang pemaknaan rekonsiliasi bukan berarti ada satu perpecahan, tapi apalagi sebagai bangsa, tapi secara sosial ada itu, apalagi bentuk-bentuk seperti tadi. Kalau memang ajakan people power itu sesuatu yang dianggap sekedar mengekspresikan kebebasan ini tidak apa-apa, tapi kalau usaha yang dikatakan karena kita udah nggak percaya KPU, nggak percaya Bawaslu, nggak percaya Mahkamah Konstitusi, ini kan terungkap bukan Pak Ferry, bukan Pak Prabowo, tapi di lingkarannya. Ini kan bahaya, dan disitulah mungkin narasi-narasi rekonsiliasi menjadi hal yang perlu, sekedar untuk menyambung tali batin secara sosial, terutama elit, supaya kita ini benar-benar bahwa instrumen berdemokrasi kita ini adalah sesuatu yang biasa, perbedaan sesuatu yang biasa, tapi tidak membelah semangat kebangsaan kita, persatuan kita. Dan saya percaya sama-sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah tahu betul bahwa kebangsaan, persatuan, kedamaiannya adalah sesuatu yang bukan utama. Untuk kemudian mengatakan si ini menang, si itu menang, si itu kalah begitu ya kalau ada rekonsiliasi, bukan ya Mas Arya? Itu urusan KPU. Baik, itu urusan KPU. Itu ada urusan antar pemimpin. Mohon maaf ya, kalau sampai masyarakat ini ribut atau tidak akur dan itu akibat dari para elit, itu yang bahaya. Ini kan pemimpin yang nggak tanggung jawab. Bang Ray, terakhir singkat saja, bagaimana ke depan seharusnya? Ya nggak ada, kecuali memang harus kita mulai dari rekonsiliasi. Jangan tunggu-tunggu kalau itu. Sebetulnya kita harapkan rekonsiliasi itu justru sebelum Minggu Tenang itulah. Minggu Tenang udah rekonsiliasi gitu. Orang datang ke TPS dengan aman, damai, macam-macam gitu. Soal kecurangan sama-sama harus kita kritis. Karena itu bukan musuh si A atau musuh si B. Itu musuh bangsa ini gitu. Bukan setelah real count rekonsiliasi, bukan? Enggak. Jangan perlu menunjukkan kapan. Karena kita memang, saya tidak tahu kalau Bung Ferry menganggap bahwa tidak ada masalah gitu dalam publik kita seperti sekarang ini gitu, di mana hampir semua orang teriak, lo kok nggak selesai ya masalahnya, kira-kira gitu ya. Apalagi di sosial media. Iya, apalagi ada bahasa-bahasa seolah-olah nggak percaya Bawaslu, nggak percaya macam-macam dan seterusnya. Kita mau tidak mau semua kegelisahan kita itu harus dalam koridor yang kita sepakati bersama, dan memang itu harus ditunjukkan para elit. Kearifan elit itu akan dilihat dengan cara dia mengajak publik untuk, karena pileknya nggak ada masalah. Melalui jalan-jalan konstitusional gitu. Dia akan bisa katakan kepada katakanlah misalnya pemilihnya, pemilih saya, sabar saja. Kalau Anda menemukan pelanggaran, laporkan ke kita, saya akan ke Bawaslu macam-macam. Terima kasih banyak Bang Ray. Terima kasih banyak Mas Arya, Bang Ray, terima kasih Mas Ferry. Kita tunggu apa langkah selanjutnya, mudah-mudahan agar semuanya tenang sampai ke masyarakat, karena pencoblosan sudah selesai. Mari kita tunggu penghitungan dari KPU.
Kami akan segera kembali saat lagi dengan informasi lain. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News.